Boleh langsung aja deh, Kak. Oke, makasih. Jadi, perkenalkan teman-teman, namaku Nanda Mikrayan. Seperti yang teman-teman lihat mungkin di Instagram, di sini aku mengajar untuk literasi bahasa Inggris. Dan terima kasih juga kesempatannya Kak Haden yang sudah mengundang aku di sini ya. Nanti kalau teman-teman semisal mau request atau kayak Kak ngomongnya kecepatan atau perlu ditranslate gitu bilang aja ya. Jadi remind me after. Jadi langsung dibahas gitu maksudku. Misalnya ada apa-apa langsung kalian bilang aja. So feel free to ask about anything. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai dulu dari pembahasan soal-soal ya. Sebentar aku share screen dulu. Di sini apa sudah terlihat? Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau UTBK kan ada literasi bahasa Inggris ya. Itu mainly about reading, karena tentang passage text semua. Dan di sini, karena kita membahas tentang itu, jadi kita coba latihan soal. Iya lupa, aku juga belum bilang kalau kakak juga lulusan dari UNER, angkatan 2020, dan baru lulus 2024 kemarin. Tapi sekarang kan udah 2026 ya. Mungkin kakak ngucapin dulu ya, Happy New Year ya buat semuanya. Pada di mana nih? Di rumah atau di rumah keluarga, di rumah saudara? Banyak. Aku akuin teman-teman ini hebat loh, soalnya awal-awal tahun baru udah ambis, udah buru-buru mau belajar, pengen belajar, excited banget sumpah. Kalau aku mungkin rebahan dulu ya. Jadi mager-mager dulu terus baru belajar-belajar lagi. Oh, semangatnya luar biasa ini teman-teman. Mungkin di sini ada lulusan UNER adik tingkatku. Kok adik tingkat kan belum ya? Ya kita aminkan aja teman-teman ini bisa masuk ke PTN perguruan tinggi yang diimpikan ya. Moga-moga aja semuanya bisa lolos dengan hasil yang memuaskan. Ada yang pengen UNER mungkin. Siapa yang mau pengen UNER? Kalau kakak kan sastra Inggris ya, mungkin kalian ada yang mau hubungan internasional atau banyak sih bahasa Inggris. Terus sekarang katanya ada yang baru lagi, apa bahasa Jawa atau apa ya lupa aku. Iya, kayaknya ada yang prodi baru lagi gitu, tapi masih wacana sih. Itu sih teman-teman. Oke, mungkin aku langsung aja ya karena tadi udah intro. Di sini kita ada passage text nih, dan aku mau coba tanya teman-teman dan teman-teman buat baca dulu. Kita bahas dulu soal nomor 1. Jadi ini aku persilakan teman-teman buat baca dan jawab dulu pertanyaan nomor 1. Nanti kalau sudah selesai tinggal bilang kakak dan kita bahas bareng-bareng. Oke? Segini udah cukup. Nah, aku besarin lagi. Oke. Jadi di sini ada yang mau jawab, boleh unmute ya. Bisa jawab langsung optionnya.
Oke, jawaban dari Nurul B. Nice, benar ya teman-teman. Jadi di sini kan kita ditanyain which of the statement about basis below is incorrect. Jadi mana yang incorrect? Ini kata kuncinya ya. Sebenarnya kalau di reading seperti ini kita nggak harus baca semua teksnya. Jadi kita bisa baca mainly itu di kalimat-kalimat pertamanya atau skimming untuk awal-awal ya. Karena kan kita terbatas sama waktu juga. Dan di sini mana yang incorrect, kita periksa satu-satunya dari option, karena kan kita punya A sampai E. Yang pertama ini A, empathy creates social bridge among people. Dan di sini udah kelihatan ya di paragraf pertama, benar, karena ada create social bridge-nya. Jadi otomatis ini dikecualikan. Lalu yang B, kita ketemu sama empathy is inborn feeling that can be taught. Nah, ini kita ketemu lagi di paragraf berapa? Paragraf yang kedua. Ini. Research has shown that empathy is not simply inborn. Jadi, itu nggak sesederhana kayak bawaan aja gitu. Is not berarti kan tidak bawaan lahir. Itu bukan bawaan lahir. Sedangkan kalau di option, ini dia bilangnya inborn. Inborn itu bawaan lahir. Otomatis salah kan? Berhubung kita sudah ketemu jawabannya yang B, otomatis jawaban yang lain ya kita nggak perlu lihat ini karena ya pasti ini benar. Ini kayak traveling can make more empathy dan lain-lainnya karena kita udah nemu yang B, kita centang yang B. Ya, kita applause dulu buat Nurul dong. Bagus jawabannya. Sudah benar ya. Lalu yang kedua, in which paragraph mention the studies about how to develop empathy? Jadi ini mungkin teman-teman juga bisa cari paragraf keberapa yang menjelaskan tentang how to develop empathy. Bagaimana mengembangkan sikap empati itu. Kalau yang udah langsung nemu jawabannya nggak apa-apa, langsung jawab aja. Mungkin mau unmute atau chat juga boleh. Bisa. Oke, mungkin kita bahas dari per paragraf ya. Jadi kayak ini intinya aja. Kalau di empati paragraf pertama ini kita lihat dia itu sebagai apa sih? Mendefinisikan tentang apa atau bercerita tentang apa. Nah, biasanya yang seperti kakak bilang tadi, paragraf-paragraf itu mainly poinnya ada di kalimat pertamanya. Jadi ini kita bisa lihat, empathy is commonly defined as putting yourself in another person's shoes or feeling the emotional states of others. Berarti kan dia mendefinisikan ya, kalau paragraf awal ini tentang deskripsinya dulu. It's a critical social tool that creates social bridge. Nah, di sini ada kata-katanya juga. But can empathy be learned? And can travel help facilitate this learning? Itu menanyakan ke kita. Ibaratnya kayak hook itu di dalam video ya. Jadi, apakah empati bisa dipelajari? Apa bisa diajarkan? Seperti itu. Jadi di sini, apa ada tentang how to develop? Ya, tidak ada ya di sini. Jadi di sini karena perlu introduction dan dia membahasnya tentang deskripsi itu tadi. Kalau di paragraf kedua, coba kita lihat. The answer is complicated. Nah, dia di answer-nya ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Dan di sini juga dibahas tentang research terdahulu, kayak studi-studi gitu. Studi ini mengajarkan kalau empati itu tidak bawaan lahir, tapi sebenarnya bisa diajarkan, can actually be taught. Lalu ada juga ditambahkan dari past research has indicated that empathy is untouchable trait. Ada juga tambahnya dari Harvard Study. Jadi teman-teman kalau membaca
nggak apa-apa kalau mau di skimming dulu, kita cari poin-poinnya dulu. Dan di sini kita juga baru ketemu nih. Nah, Harvard Studies ini suggest neurobiological tadi ini lalu is mutable and can be taught under the right circumstance. Nah, poin ini yang kita cari teman-teman. Kita harus skimming dan cari poin pentingnya dulu. Jadi sudah ketemu paragraf yang mention how to develop. Ini paragraf kedua. Coba kita lihat di paragraf ketiganya sekarang. We're seeing the world actually open travel mindset. Ini intinya tentang that it makes travel more embedded. Jadi dengan traveling itu katanya bisa bikin kita untuk bersikap empati terhadap orang lain. Nah, biasanya kalimat-kalimat pernyataan seperti itu didukung sama data-data. Nah, data-data ini dan 2010 ini. Nah, kalau teman-teman cari poin-poin yang tadi, itu juga bisa dari sini. Karena data-data ini secara nggak langsung dan secara langsung sih ya. Bilangnya that business trip help them to be more empathy to others. Jadi, di paragraf 2 dan 3. Yaitu di teks yang kakak bold tadi. Jadi jawabannya di 2 dan 3. Siapa yang jawabannya benar nih? Mungkin ada yang sudah jawab tapi masih malu-malu. Nggak apa-apa, kita kan belajar bareng ya. Jadi feel free aja. Kalau salah nggak apa-apa, kita belajar bareng. Kakak juga biasanya kadang salah, kadang benar. Tapi disitulah ya, kita belajar untuk lebih lagi. Karena belajar kan nggak ada batasnya ya. Semakin kita belajar, semakin kita tahu kekurangan kita apa. Jadi, forget it atau ya cuek aja kalau misalnya orang lain bilang kamu salah, itu lupakan aja. Pokoknya kita belajar dan hasil akhirnya kita yang dapat sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaan the passage above is about ini juga sering ditanyakan ya. Biasanya ada di soal-soal terakhir, tapi ini kita nemunya di nomor 3. Di mana itu nanyain tentang apa sih passage ini. Karena kan kita tadi udah bahas ya, satu persatu ini paragrafnya apa. Nah, mungkin udah kelihatan nih mana yang jawabannya. Nah, dan tips dari kakak, karena ini bicara tentang empati, jadi kita lihat poin-poinnya di sini mana yang empati. Nah, ini juga ada empati. Nah, ini traveling. Kenapa kakak tulis jawabannya terlalu spesifik? Karena dia merupakan cabang dari empati itu tadi. Ini kan, bahasnya traveling ini. Jadi dia kayak sebuah cabang dari anak induk itulah, branch gitu ya. Jadi bukan itu jawabannya, karena dia terlalu spesifik ke travelingnya, bukan ke empatinya. Yang kita cari adalah yang paling menonjol dan tentang apa passage itu diceritakan. Nah, tadi ada yang bingung ya antara A sama C. Tapi udah bagus loh, karena kamu bisa memfilter mana option yang paling mendekati. Oke, kita lihat yang A, empathy can be formed and taught with right way. Bisa dibentuk dan diajarkan dengan cara dan postur yang benar. Kalau yang C, empathy creates social bridge to fill the emotional stage. Empati menciptakan social bridge untuk merasakan kepekaan atau rasa emosional begitu. Nah, kalau yang C ini, kita akan menemukannya juga di passage sebenarnya. Di teks ini ada kan, create social bridge. Tapi apakah itu jawabannya? Nah, kita bisa lihat caranya ada lagi. Kan kakak tadi mention ya, ada pertanyaan ini, ada tanda tanya. Sebenarnya itu hint tambahan buat kita. Jadi dari pertanyaan itu, kita bisa tahu apa jawaban dan sebenarnya tentang apa sih teks 1 ini, teks utuh itu. Nah, ya benar. Soalnya cuma muncul di paragraf 1. Oke, benar ya. Jadi, yang menyimpulkan keseluruhan karena empati itu bisa dibentuk dan diajarkan. Dan dia menjawab langsung ya tentang pertanyaan yang kakak highlight kuning ini. Can empathy be learned? Jawabannya ya bisa. Bisa dijawab.
Dan dia sudah menjelaskan secara keseluruhan, karena di data-data ini juga menjelaskan semuanya, apakah bisa diajarkan, apakah bisa dibentuk, gitu ya. Oke, nice. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. The word it in paragraph 1 refers to, the word it-nya di paragraf 1 itu refers kemana? Nah, kita lihat ya. Ini kan tidak ada it. Nah, kita baru ketemu. Jadi di skimming gitu aja nggak apa-apa. Ini coba tak warnain biru deh. It's ini. Yuk, siapa yang bisa jawab? Pokoknya hint atau tipsnya itu kalau melihat kata-kata kayak gini harus lihat kalimat sebelumnya dan subjek. Oke. Subjek adalah biasanya di awal. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang mana nih? A, B, C, D, E. Benar, Erin. Pintar-pintar. Yang B ya, teman-teman. Karena sudah jelas ya. Ini itu sih, simple sih. Bisa langsung lewat. Nah, ini teman-teman pintar-pintar semua kok. Ya. Oke, sekarang yang nomor 5. What is the tone of the passage? Jadi, tone itu kayak suasana atau yang dihadirkan dalam teksnya itu gimana. Misalnya ada yang menggebu-gebu, ada yang bersemangat, ada yang kayak teks berita aja. Ini pilihannya ada sympathy, pesimis, concern, apathy, dan empati. Regina jawab C. Oke, kita bahas ya. Jadi kita bisa pilih dari option-optionnya sebenarnya. Di sini udah kelihatan sebenarnya. Soal-soal dan jawaban ini itu pengecoh ya. Ini mengecoh semua kawan-kawan, jangan tertipu ya. Jadi simpati, empati, apati itu ibaratnya kayak satu keluarga, satu saudara gitu ya. Karena mereka sama-sama menjelaskan tentang sikap itu tadi. Simpati ya simpati, apati kalau teman-teman nggak tahu itu kayak kebalikannya empati. Dia sikap acuh tak acuh, nggak peduli gitu. Kalau Indonesianya sikap apatis, ya itu apatis. Jadi D-nya ini diganti I aja udah selesai. Apatis, empati, simpati. Dan itu sebenarnya bukan tone, jadi itu lebih ke sifatnya ya. Nah, pesimis itu juga sama, pesimis, lalu ada juga suportif, itu juga sama, jadi tidak termasuk dalam tone. Nah, yang tadi dijawab Regina concern itu benar. Karena concern itu nggak cuma terlalu fokus saja. Concern itu bisa lebih ke care atau tentang teksnya itu berarti dia peduli tentang empati. Dia peduli cara-cara bagaimana empati itu bisa dikembangkan lagi, bisa diajarkan lagi gitu. Dan dia satu-satunya yang berbeda dengan option lain juga ya. Karena kan yang lainnya empati, simpati gitu semua. Jadi kelihatan gitu ya. Oke, wow. Mungkin di sini ada yang mau request, misalnya Kak, kecepatan Kak ngomongnya atau gimana. Ada yang mau ditanyain juga boleh sebelum kita ganti ke passage yang selanjutnya. Oke, aman ya, semuanya aman ya. Oke. Wow, sekarang teks yang kedua nih. Udah kelihatan ya tentang apa? Ini banyak mention COVID-19, COVID-19, COVID-19. Sudah tahu lah ini konteksnya tentang apa teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke soalnya, jangan baca dulu semua. Jadi mungkin teman-teman jawab dulu nggak apa-apa, tapi jangan dibaca semuanya. Itu kakak ngajarin biar kayak cara cepetnya gitu ya, biar kalian langsung langsung bisa jawab nih. Jadi ini pertanyaannya, when the trial vaccine from China will be conducted to Indonesia? Kapan trial vaccine from China akan diadakan di Indonesia atau to Indonesia itu tadi? Coba nih, ini kakak kasih tahu keywordnya trial ini. Coba teman-teman cari mana yang trial. Di paragraf mana yang ada kata-kata trial nih? Trial. Trial tahu kan teman-teman? Ya, trial yang biasanya percobaan gitu lah ya. Indonesianya kayak percobaan atau testing.
Ada yang jawab E nih. Bisa kasih tahu di mana, maksudnya paragraf mana kok bisa namanya E? Paragraf ketiga. Oh, paragraf ketiga ya, kita lihat. Dari sini ya mungkin August ini Which ya. will which will the latter be used in the clinical trial on the August 3? Oke. Jadi ya sebenarnya sebenarnya itu mengecoh sih teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu dari nge-lag ya. Ini sudah jelas atau belum? Jelas, Pak. Oke. Jadi makasih jawabannya. Sekarang kita lihat dari sini ya tadi which bill letter. Nah, kakak book dulu ya. Tapi kakak juga nemu nih ada di paragraf yang pertama. President Director Bio Farma announced on Monday that clinical trial for COVID-19 vaccine from China will be conducted within 6 months. Nah, maka dari itu sebenarnya di kalimat atau paragraf yang pertama ini sudah kelihatan dari 6 months-nya karena kan dia bilangnya trial vaccine will be conducted to Indonesia. Kalau ini kan bilangnya yang Bio Farma third parties-nya. Jadi itu berbeda lagi ya. Jadi kita ambil yang dari paragraf pertamanya yaitu 6 months. 6 months yang artinya apa? Dia setengah tahun. Berarti di sini kita cari yang setengah tahun, half a year later. Yes, that's it. Karena kalau kakak juga lihat di sini, ini ada tentang partnership-nya Bio Farma sama Sinovac. Jadi itu berbeda lagi. Ceritanya itu mereka kayak mau ngasih bantuan ke Indonesia gitu dengan 6 month ini tadi. Terus mereka produksi lagi besar-besaran. Nah, itu baru yang 3 Agustus. Jadi kadang soal-soal yang kayak gini tuh mengecoh kita untuk berpikir, oh pasti ini yang tanggalnya ada tanggalnya gitu. Padahal nggak selalu ya teman-teman. Kita bisa cermati dari kalimat dan kata-katanya dulu yang ada di sini. Oke, nanti baru soal-soal ke bawah bakal kelihatan kok. Dari soal-soal ini nanti kita bakalan lihat lagi dan cermati ya. Oke, nomor 7. Which group reader benefit the most from COVID-19 vaccines? Artinya, grup mana yang paling diuntungkan di sini dari COVID-19 vaksin? Ya, boleh langsung dijawab. Nih, aku scroll lagi ke atas ya. Yang C nih. Oke, nih Regina. Terima kasih, Mei Regina. Regina atau Mei dipanggilnya? Aku juga punya teman Regina namanya. Oke, makasih Regina ya. Oke, jadi Regina jawabnya yang C nih, patients. Patient artinya pasien kan? Ya, betul ya jawabannya teman-teman. Karena ya kita tahu lah kalau vaksin itu kan pasti buat pasien. Lalu pasien itu juga nggak masyarakat aja, bisa juga petugas kesehatan, pemerintah, semua kalangan lah. Dan di sini kalau kita lihat ada juga penjelasannya. One of which is that must be from people age between 18 to 59 years old. Jadi mostly semua lah ya itu ditampung di patients ini dan memang jawabannya yang paling benar itu. Oke, good job. Nah, sekarang ini yang kakak bilang tadi, how does the Bio Farma and Sinovac make inter-partnership? Bagaimana Bio Farma dan Sinovac itu membuat kerjasama, kolaborasi lah istilahnya mereka ya. Coba kita cari lagi di sini. Mana? Keywordnya apa? Partnership. Nah, kalian langsung cari aja skimming. Mana yang partnership baru dibaca. Paragraf keberapa? Yo, yang mana nih?
Nah, tadi sebenarnya yang useful itu sudah ketemu di sini. Ya, paragraf ketiga. The partnership between Bio Farma and Sinovac is also due. Due itu kayak disebabkan atau didukung juga bisa, melihat dari konteksnya ya. Jadi, kerjasama Bio Farma sama Sinovac ini karena peran dari Foreign Affairs Ministry and the State-Owned Enterprise Ministry as facilitator. Jadi mereka kayak memfasilitasi gitu. Otomatis kita lihat di jawabannya yang ini. Mana jawabannya? Yang benar? A, B, C. Facilitation. CC from the state-owned Ya, and Kak. partners of our ministry. C, Kak. Yes, benar ya. Facilitation from state ini tadi, karena sudah aku bold ya tadi ini, sudah kelihatan banget. Dan yang tadi dimention 3 Agustus, itu karena mereka, ya itu tadi, kolaborasi ini. Jadi mereka bikin lagi gitu ceritanya. Bio Farma sama didukung Foreign Affairs ini. Ini kan, receive 2.400 vaksin from Chinese, which will be later in Pharma third clinical trial. Begitu. Nah, sekarang kita, oh ya ini aku buat dulu. Pertanyaan nomor 9. The word health in paragraph 4 can be replaced with, kata-kata health di paragraf keempat bisa di replace dengan, kita lihat paragraf keempat, skimming. Nah, tuh. Oke. Bisa dijawab mana? A taken, B close, Started. C. Oke. Ada jawaban lain mungkin teman-teman ada yang beda? Oke, Regina bilang A. Oke, sudah. Ada jawaban lain lagi mungkin? Nggak ada ya? Oke, jadi di sini sebenarnya will be help itu mengacu pada tempatnya ya. Karena kan at the clinical trial, dia berkali-kali bilang tentang keterangan tempat di clinical trialnya, di Pajajaran University. Jadi health ini artinya diadakan. COVID-19 ini diadakan di clinical trial facility at Pajajaran University. Dan di sini mana yang paling mendekati? Close ini sama sekali bukan. No. Started, kita lewati dulu deh. Biar penasaran. Stop pasti bukan kan? Nggak mungkin ini baru mulai kok sudah stop. Start, no. Nah, dari dua ini, mungkin teman-teman masih ada yang bingung antara dua ini, tapi sebenarnya jawabannya yang benar adalah A, taken. Jadi, taken itu enggak selalu tentang ambil, terambil. Itu juga bisa tentang keterangan yang lain, seperti konteks gitu ya. Kayak misalnya ada ini, the test will be taken next week. Tes akan di titik-titik minggu depan. Berarti itu bisa artinya conducted atau diadakan. Beda lagi kalau I'm taken ya. Kalau I'm taken kan artinya saya sudah punya pacar. Ya punya pasangan gitu lah. Jadi taken. Siapa yang udah punya pacar di sini? Kalau I'm taken kan udah terambil gitu maksudnya. Ya karena verb 3 ya teman-teman. Verb 3. Jadi udah bentuk lampau. Karena ini future, jadi pakai will be taken verb 3 gitu. Nah, kenapa nggak started, Kak? Will be held. Diganti will be started. Kayak kurang ya, karena started itu lebih ke keterangan waktu. Jadi kalau misalnya ini keterangannya ada waktu, nah baru benar. Di sini karena keterangannya tempat nih, jadi harus sama taken. Gitu teman-teman, ini bisa.
Kalau started by what time gitu baru benar. Oke, nice kok. Boleh. Ini no juga berarti ya. Oke, sekarang yang nomor 10. What is the main idea of paragraph 2? Kita lihat di sini paragraf keduanya. Nih ya. Aku copy aja ya kalau gitu biar aku copy biar kelihatan di sini. Nah gini. Honesty, Bashir also mentioned that the clinical tests are scheduled to complete by what is the main? Bisa langsung dijawab kalau yang udah nemu. Oke, Regina jawab C. Nurul juga jawab C nih. Oke, ada lagi mungkin? Apa kakak tunggu kok. Oke, jadi jawaban yang tertampung sekarang adalah C ya. Ini Honesty Bashir statement about Bio Farma and Sinovac partnership. Nah, ini sebenarnya sayangnya mengacu pada ini teman-teman, paragraf yang ketiga. Jadi bukan ya. Jadi dia kayak berpendapat memang benar statementnya Honesty Bashir ini. I'm sorry ya kalau salah bilang namanya, belum ngecek aku. Ya kita bilang aja Bashir deh. Nah, Honesty Bashir ini bilangnya itu tentang Bio Farma dan Sinovac di paragraf ketiga, bukan paragraf kedua. Jadi kayak lanjutannya gitu. Nah, yang kakak lihat di sini, dan dia bilang clinical test itu akan dischedulkan komplit Januari 2021 sambil company-nya tuh preparing a production facility. Jadi dia mempersiapkan fasilitas lagi to start the mass production of the vaccine. The mass production ini adalah kata kuncinya. Mass itu bisa kita artikan seperti massal gitu ya. Jadi mereka produksi massal vaksinnya itu dengan dosis yang lebih banyak. Mereka juga menonjolkan that it is expected to be able to have maximum production. Jadi mereka tuh ekspektasinya maksimum sampai 250 million dosis. Oke, benar ya, Yusril sudah melihatnya nih, langsung gercep bilang A, Kak. Oke, mantap. Kita langsung ke lihat A-nya. Bio Farma preparing a production bla 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 to start the mass production. Oke, sudah mengandung keyword yang tadi. Jawabannya adalah A. Oke, give applause. Oh, makin teliti nih teman-teman aku lihat. Oke. Nah, ini sekarang, wait, bentar ya. Oke, coba kita beralih ke tab yang selanjutnya ini. Sebentar. Oke, kita akan melihat di tab yang satunya ini, paket 028. Sebenarnya basically sama ya, cuma ini kakak lihat kayak banyak variasinya gitu, jadi lebih membuka mata kita lah. Wah. Oke, di sini ada tentang Live 8 nih. Siapa yang pernah nonton Live 8? Atau mungkin pernah dengar apa itu Live 8? It kan tentang pengobatan, Kak. Berarti apa ya itu? Biasanya yang konser-konser, artis-artis terkenal itu banyak juga ngadain Live 8. Jadi Live 8 itu adalah konser amal ya.
Nah, udah kakak mention. Jadi di sini kita lihat dulu di soal nomor pertama. The word array in paragraph 1 means, artinya apa Kak array? Kita lihat di sini. Mana paragraf pertama? Ini skimming. Nggak ada ya di paragraf pertama. Coba kita lihat di paragraf 2. Build up secure the service. Nah, ketemu. Berarti soalnya salah nih, harusnya paragraf kedua tulisannya ya. Ini, paragraf kedua. Oke, teman-teman bisa mulai jawab yang sudah ketemu. Mungkin ada yang nggak tahu artinya, gitu juga bisa sebenarnya kita. Melihatnya itu bisa. Oke, Regina jawab B. Ada lagi? Oke, berarti semuanya setuju dengan Regina. Jadi kita bahas satu mungkin dari yang paling familiar ya. Individual berarti ya per orang. Bulk, one, satu, entry masuk. Formation itu formasi atau susunan. Kalau bulk itu seperti kumpulan. Jadi punya juga kakak di sini contoh-contohnya. Nah ini, the bulk of students agreed with the new academy policy. Jadi kayak menggambarkan dalam jumlah besar gitu ya. Kayak the dokumen ini juga bisa dikirim dalam jumlah besar. Sebagian besar research data. The bulk of the research data. Ini kita balik lagi. Oh iya ya, sebentar. Nggak kelihatan ya tadi di share screen-nya. Ini. Nah, ya ini tadi yang kakak bilang, kalau contoh-contoh kata the bulk. Ini contoh-contohnya kata the bulk. Ada the bulk of the student, sebagian besar mahasiswa. Jadi dia milih, biasanya menjelaskan tentang dalam jumlah besar. Ini dokumen juga bisa dijelaskan seperti itu. The document worship involved dalam jumlah besar. Lalu ada lagi the bulk of the research data, sebagian besar data penelitian, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Balik lagi ke yang tadi. Ini. Nah, otomatis kita harus baca di konteks yang pertama dulu, konteks dari kalimatnya ini. Coba aku highlight. Terlalu besar. Nah, with less than a month preparation, dengan waktu kurang dari sebulan, Jiltop secure the services of an impressive array of artists. Berarti secure di sini kalau diterjemahkan langsung bisa kayak mengamankan ya, tentang keamanan. Padahal bukan itu artinya, kayak mengamankan sih benar, cuma artinya seperti booking gitu. Karena di sini ada kata-kata artis. Jadi impressive array of artists, siapa yang impressive sebenarnya? Yaitu artisnya sebenarnya. Nah, teman-teman tadi ada yang jawab C nih. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa lihat di sini kalau formasi ini juga bisa masuk. Karena aslinya array itu berarti deretan. Deretan atau susunan gitu. Deretan atau susunan orang-orang. Dari konteksnya tadi sebenarnya udah kelihatan karena dia bilangnya impressive array of artists. Impressive artis. Deretan artis. Deretan artis yang terkenal. Misalnya kalau di Indo kan kayak Raisa, Lyodra, Tiara gitu kan ya.
Jadi Childov ini ibaratnya dia udah booking artis-artis terkenal buat konsernya tadi, konser amalnya itu tadi gitu. Jadi di sini array yang sebenarnya itu formasi atau susunan ya. Kalau the bulk itu lebih ke kayak sesuatu yang massive gitu. Sedangkan di sini kan beberapa ya dan lebih ke deretan. Nah, ini cuma beberapa orang aja. Black Sabbath, Crosby, Stills, Nash Young gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. From the passage, we know that Bob Geldof and Mitch Ear are titik-titik. Oke. Di sini ada jawabannya yang organized. Apakah mereka yang organized? Ada jawabannya yang frontman from each band. Ada jawabannya yang part of Live Aid. Ada yang bilang the surviving members of Led Zeppelin dan yang lead singer of Queen. Kok Queen tiba-tiba? Ya, kalau yang Queen itu beda lagi ya. Ini lead singer Queen kan Freddie Mercury ya, jadi pasti salah. Oke. Mungkin teman-teman mau lihat mana yang benar, siapa Bob Geldof and Mitch Ear tadi. Kita skimming lagi dengan cara yang tadi ya. Di skimming. Nah, ketemu ini Bob. Ada juga Mitch Ear. Oke. Jadi di sini disimpulkan apa? Ada yang bisa jawab jawabannya? Oh, atau mau lihat ini dulu? Baca dulu ini ya. Aku kasih hint. Okay, Yusril. Nicely done by Yusril. Oh, organize. Yes, that's it. Jadi di sini kita nggak usah bingung karena udah ke-mention-nya dari awal. Organize. Jadi artinya Live Aid konser amal ini itu udah dirancang oleh Bob Geldof sama Mitch Ear. Jadi mereka ini yang konseptornya, ibaratnya kayak sutradara lah kalau dalam film ya. Yang ngadain konser, yang ngerancang, macam-macam. Oke, dan hati-hati ya, karena di sini ada tulisan frontman, di mana di sini juga ada frontman. Jadi kadang-kadang pertanyaan seperti ini tuh menjebak. Padahal bukan ini jawabannya ya. Frontman, Bob Geldof, karena yang lebih sesuai dan ditonjolkan itu mereka yang organize konser ini. Sekarang yang ketiga, ini tentang sinonim ya. Jadi lebih bisa digantikan dengan apa? The words simultaneously in paragraph 1 can best be replaced by, kita lihat di paragraph pertama dulu. Nah ini benefit. Nah, aku bold. Udah lihat kalimatnya, aku geser ke bawah. Nih, ada yang once, heard, at all, different, or together. Yang mana nih? Yang C, Regina jawab C nih. Oke, kita tampung dulu. Ada jawaban yang lain? Oke. Oh, aku pulang dulu ya, Kak. Lanjut nanti. Iya, hati-hati ya. Ini lagi hujan sih di aku. Hati-hati kalau pulang ya. Kalian di rumahnya hujan nggak nih? Lagi deras sih kalau di sini. Iya benar. Soalnya beda-beda bagian Surabayanya. Jadi ada yang terang, ada yang hujan. Iya, bye-bye Yusril. Oh, di Jakarta. Wow. Oke, nanti kamu nggak pulang-pulang kalau ya, makasih juga ya. Hati-hati di jalan. Jadi
sembari kita lihat. Oke, teman-teman sudah dapat jawabannya. Tadi yang nomor 3 ini. Oke, jadi sebenarnya simultaneously, kakak nggak bilang dulu deh apa artinya. Kita lihat dulu dari optionnya deh. Once itu bisa kayak sekali atau sesekali gitu ya. Spirit, ya ini seperti yang kalian tahu, sudah sering lihat ya, terpisah artinya. At all, ini bisa berarti sama sekali. Nanti kakak ada contohnya juga. Different, berbeda. Together, bersama. Ini di sini Live Aid berarti kan konser amalnya ya. Held simultaneously at Wembley Stadium in London dan JFK Stadium in Philadelphia. Karena di sini ada dua tempat yang berbeda. Wembley sama JFK. Jadinya kita berpikir held ini maksudnya gimana? Berarti merujuk ke waktu. Waktu berarti diadakan yang gimana kalau dua-duanya barengan? Nah, itu kata kuncinya, barengan atau serentak, bersama-sama. Itu adalah keywordnya yang kita cari. Berarti konser ini diadakan bareng-bareng, kayak serentak gitu di kedua stadium ini. That's why the answer is A. Iya maksudnya kalau ini. Yes, benar, second ini. Namanya siapa kalau second? Yeay. Nice, applause. Together, kalau tadi yang ditanyakan, maksudnya yang dijawab oleh Regina ya tadi kalau nggak salah. Yang at all itu beda lagi artinya. Ntar aku share lagi. Ini kita ke sini dulu. Window. Ini kelihatan apa? Oh, nggak bisa ya? Wait. Ini kita buat sini. Oke. Di sini ada contoh-contoh kayak at all. Jadi salah satu ya semangat juga Ispil. Emang sampai dibelain dengerin juga. Oke, aku lanjut ya. Jadi at all itu bisa salah satunya sama sekali tidak. Kayak ini, I'm not tired at all. Aku tidak lelah sama sekali. Atau she doesn't understand the topic at all. Jadi at all itu banyak penggunaannya ya. Kita lihat dari konteksnya. At all bisa penegas kayak tadi ini. At all cost apapun resikonya. Not at all sama sekali tidak. If at all kalau memang ada. Jadi karena option tadi itu ambigu ya, dia bilangnya cuma at all. Jadi itu nggak bisa dijadikan jawaban, guys. Kita pilih yang pasti-pasti aja. Kayak apa? Kayak apa tuh? Gimana sih kakak ini? Ibaratnya kayak jaminan aja. Garansi gitu ya. Nah, karena kita yang pasti, together kan kita sudah tahu artinya. Udah pasti. Bersama. Oke. Jadi kita lanjut dulu ke pertanyaan nomor 4. Nomor 4 ini, the writer intention with less than amount of preparation time. Field of secure the service. Ya, ini kata-kata yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi seharusnya lebih gercep nih jawabnya. The writer intention berarti keinginan. Keinginan penulisnya. Untuk apa bilang kayak gini? Nulis kayak gini tuh biar apa sih? Ini ada yang explain, ada yang compare, ada yang membandingkan artis.
Ada yang mention the success of hiring, mention tentang kesuksesan dia bisa nge-hire orang-orang itu. Yang D describe, yang E confirm, kayak konfirmasi aja gitu. Ya, Regina dengan cepat menjawab C. Wow. Ya, kita beri applause dulu ya. Benar ya jawabannya teman-teman. Karena di sini udah kelihatan dari kata-kata impresif ini. Dan yang sudah kita bahas tadi ya, berarti Gildov ini sudah mengamankan beberapa artis terkenal. Karena itu, mention the success of hiring the main artist gitu. Kalau yang lain ini terlalu general, dia bilangnya explain lah, describe, jadi nggak bisa jadiin pilihan. Lalu yang nomor 5, in which magazine we can find this kind of article? Ya ini berarti di mana? Jawabannya science, music and lifestyle, automotive, history, humanitarian. Ini langsung bisa sih jawab langsung. Push. Mana jawabannya? B ya, Kak? Ya, yeah, yang music and lifestyle ya. Iya, itu. Oke, jadi memang benar karena di sini kita sudah lihat ya ada konser itu tentang band. Dan dia di sini juga bilang vokalis. Jadi tentang musik, tentang lifestyle gitu ya. Mungkin di sini itu kan acara kenapa beda sama humanitarian. Iya, jadi kalau di artikel-artikel berita, biasanya memang untuk memudahkan orang membaca ya. Jadi digolongkannya lebih ke cara musik. Jadi itu seperti, ibaratnya gini, musik itu induknya. Yang pemain bandnya ini ingin konser amal, itu adalah bentuk dukungan atau dia pengen amal lah gitu ya. Jadi seperti cabangnya itu Live Aid itu tadi. Makanya banyak musisi-musisi itu sering mempublikasikannya itu di halaman musik. Karena apa? Biar para fansnya itu bisa lebih approach, bisa melihat konsernya dia. Nah, misalnya kalau humanitarian, bisa sih, cuma gimana audiens dan fansnya bakal tahu gitu. Jadi kayak lebih dimudahkan. Kalau di musik kan udah banyak terkenal dia, udah banyak dikenal. Kalau humanitarian mungkin dia kayak orang-orang nih yang baca pada ini siapa? Aku nggak pernah tahu. Jadi kayak this kind of artikel publikasi seperti ini biasanya tetap di musik. Jadi langsung dengan genrenya ya. Mungkin ada yang suka dengerin musik nih, siapa? Atau ada yang punya band. Aku Kak. Fun fact, aku juga vokalis band dulu. Iya, jadi waktu di UNER, waktu aku masih mahasiswa itu membuat band sama anak-anak di Fakultas Ilmu Budaya. Dan alhamdulillahnya band kita yang paling diandalkan. Maksudnya paling diandalkan itu kayak kemana-mana selalu diundang. Dan sempat kita diberi kesempatan buat menyambut maba 2023 kalau nggak salah itu ya. Iya, pembukaan atau penerimaan maba 2023 gitu. Nama bandnya apa Kak? Skyzo. Tapi itu dulu guys, aku sudah tidak lagi. Ya karena sudah berbeda visi, ada yang males-malesan ya gitulah pokoknya. Ada yang sudah lulus, ada yang fokus sama kerjaannya sendiri, jadi ya bubar-bubar sendiri gitu ceritanya. Tapi aku tetap kayak karena aku suka nyanyi, jadi kayak hobi cover, terus nyanyi juga. Sama sekarang lagi ngurusin band juga, kayak band kenalanku dan aku yang memanajerinya gitu. Jadi kayak janganlah aku coba nyanyi apa. Tidak. Nanti jadinya sampai maghrib besok ini kalau kalian dengerin. Aduh.
Ya kayak gitu. Jadi sekarang lebih ke koordinir itu aku. Ibaratnya kayak sutradara gitu ya. Kamu harus mainnya gini, act of performmu harus gini, latihan tanggal ini, perform tanggal segini, kayak gitu aku. Jadi kayak manajernya aja. Mungkin kalau yang mau buat band sama aku boleh nih. Aku lagi butuh anak-anak buat band. Siapa yang bisa main gitar, sama bass, sama drum. Iya, 3 itu sih mainly. Nanti langsung chat aja aku, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Maaf Kak, sih. Baru masuk kakaknya jurusan apa kalau boleh tahu? Iya kakak, alumni, jadi butuh pemain angklung nggak Kak? Iya aku suka main angklung, cuma nggak bisa. Iya aku jurusan sastra Inggris, angkatan 2020, udah alumni, udah lulus 2024. Kalau yang Erin bilang butuh pemain angklung itu mungkin buat tradisionalnya ya, kita bikin genre yang lokal gitu. Kayaknya aku uh, familiar di nama Yusril ini. Jangan-jangan kamu adik tingkat atau temanku ya? Entah. Ini butuh pemain. Iya, aku masih kelas 12 SMA, Kak. Iya, kebuka. SMA yang di Jakarta ya berarti itu. Kalau aku sih, aku pengen belajar, cuma nggak ada yang ngajarin. Nggak punya juga angklungnya. Tapi di UNER ada sih, malahan kayak dosen-dosennya gitu, bikin komunitas sendiri, main angklung. Terus ada sekarang kayak ada ruangannya sendiri gitu, dipakai buat angklung semua, gila. Aku aja kaget, kan aku kan jarang ke kampus ya, terus tiba-tiba masuk kampus, tiba-tiba ruangan yang perpus itu dirubah jadi ruangan latihan angklung. Kayak yang buat apa ya, selain angklung kan ada banyak, kayak yang panjang itu nggak tahu namanya. Yang dari kayu gitu, yang di ting gitu. Ada yang mau masuk FK UNER ini lah guys, tanyain guys. Nah ya, Kolintang itu. Kolintang. Ya, dulu aku pernah juga main gamelan sih, tapi waktu SMA, SMP udah agak lupa. Aku mau FK UNER. Wow, semangat guys yang mau masuk kemanapun. Tapi FK UNER itu juga benar-benar ketat sih. Jadi kalian better preparation for me. Bentar, sorry adikku tadi. Kulentang from Banyumas, Central Java. Oh iya, aku dulu penelitian ke Banyumas. Oh keren. Wow, penelitian juga. Berarti kamu kayak ada project itu kah ke Banyumas? Ya, aku juga ikut karawitan Kak. Iya, aku dulu SD juga suka karawitan. Aku penari SMP, Kak. Jadi aku penari ikut ekskul tari tradisional di sekolah. Oh, wow. Iya. Terus apa namanya? Jadi ada program ya kayak project sekolah juga. Tapi kita mengenal kayak budaya-budaya kayak gitu. Ada kan gamelan gamelan Jawa, gamelan Yogyakarta, gamelan Bali itu kan beda kan kayak gitu. Jadi kita study tournya kayak situ kayak gitu. Jadi kayak ikut FAS 2N kayak gitu. Nah, terus jadi tahu kalau Lintang dari Banyumas, waktu itu ke Banyumas kayak gitu. Jadi belajar tari lengger kayak gitu kala itu. Iya, aku mau. Tapi aku minatnya jadi dokter kakak. Amin. Aku juga ikut. Jadi Keren. dokter. Keren banget. Iya, kamu kelihatan banget kayak suara-suaranya tuh udah mendefinisikan multi talent. Menjadi. Kok bisa? Masa sih? Iya sih. Amin, amin. Semoga terpenuhi ya segala impian dan keinginannya nih. Aku dulu juga waktu masuk UNER ikut UKTK, namanya ada unit
karawitan seni dan tari gitu ya. Cuma sayangnya itu partisipasinya anak-anak dikit. Jadi kayak aku panitianya yang ngajarin atau apa itu masih kurang gitu anak-anak. Jadi kayaknya perlu diimprove lagi. Terus akhirnya lulus ya udah itu lagi deh. Terus sih bisa tiru dari Yusril. Yusril ini kayaknya sering banget belajar ya, rajin ya kamu. Iya kak, ini aku malah nggak tahu ya kayak ikut. Ini kan biasanya aku yang nge-share kan, dia nggak ikut deh kayaknya. Dia nih dari Iya nih. iya dia ini itu biasanya aku kakak. Aku Oh, dia kayak gitu. Ayo beb ikutan ini gitu kan. Ya udah ayo aja kayak gitu. iya loh. Aku juga tahunnya ini juga dari ya relasiku kayak adik tingkatku yang ngajakin dari gitu-gitu. Nggak nyangkanya kayak apa ya, seru juga gitu. Ngajar-ngajar kayak gini, bisa kenal orang baru, bisa kenal kalian ya. Wow, banyak love-nya, love tidak. Kalau Kak Meggy ini sekarang kerja di mana Kak? Udah alumni ya berarti ya, Masya Allah keren banget. Iya, aku udah alumni, tapi kalau kerjanya sekarang aku masih asisten sih, mainly asisten. Kayak kalau asisten dosen kan tentang akademik ya, cuma aku nggak tentang itu aja, kayak asisten riset, bantu penelitian. Ya kayak kamu ini, misalnya ke Banyumas, itu aku juga pernah ke Probolinggo, terus rencananya juga mau ke Manggarai buat penelitian. Wah, aku Manggarai Jakarta Kak atau Manggarai mana? enggak, Manggarai NTT. Oh, Tapi jauh. Aku pikir Manggarai Jakarta. Kalau Jakarta nanti kita bisa ngopi bareng. ada loh, ada penelitian satu lagi. Jadi biasanya kalau asisten ini adikku, sorry. Ya biasanya kalau penelitian kan memang asistennya ikut ya, karena aku juga yang ngerancang proposal dan sebagainya, yang nge-range aku semua. Jadi ada juga salah satu proposal itu yang kita ke Jakarta buat datangi komunitas yang bahasa Inggris itu, IF atau apa gitu. Soalnya kita mau ngadain itu deh, yang kursus atau tentang pelatihan bahasa Inggris. Jakarta sama Bandung. Nanti coba tak lihat lagi sih. Soalnya itu masih belum pasti. Kita masih rancangan gitu. Itu sih. Bisa ternyata banyak juga ya. Kayak gitu. Penelitian-penelitian. Ya di samping serunya memang ada ribetnya sih. Ya begitulah ya teman-teman. Keren sih Kak, pengalamannya banyak banget. Iya, keren banget. Terima kasih guys. Kalian juga hebat. Aku doakan juga kalian bisa. Semangat. Ini. Sampai lupa, sampai mana tadi ya? Oh iya, Sampai ini. yang nomor 6. Ya, sampai yang nomor 6 ini tadi. Oke. Jadi, ini kita ketemu soal yang tentang main ideas di awal-awal nih, berarti. Tentang Mona Lisa. Di sini sudah mention ya dari awal Mona Lisa. Tapi kita cari dulu keywordnya apa. Dia menceritakan tentang apa ini Mona Lisanya. Yang A ini tentang identity-nya. Yang B tekniknya. Yang D historinya. Yang E Mona Lisa painting as Leonardo da Vinci greatest art. Ada yang udah lihat tulisannya Mona Lisa mungkin? Langsung ke French-nya. Aku belum, aku mau lihat. Jauh banget. Oke. Berarti karena kita lihatnya di sini tentang Mona Lisa ya. Kita lihat dulu skimming dari awal ya. Sama kayak tadi kita skimming. Nah, di sini ada mention museumnya juga. Ada mention tentang pelukisnya yaitu Leonardo da Vinci. It is famous painting in the world. Dia juga mention tentang itu. And yet, when viewers manage to see artwork up close, they are likely to be baffled by small subtle
portrait of an ordinary woman. Pamphlet itu kayak terkesima gitu, terpesona karena potretnya itu wanita biasa, tapi kayak ada kesan sendirinya. Kita lihat kan Mona Lisa ini ya, translucent veil, bajunya itu polosan, dark robes, ya kerudungnya dan sebagainya itu ada warna hitamnya kan, sama no jewelry, yang nggak ada perhiasannya, tapi tetap mengagumkan gitu. There is no doubt that Mona Lisa is very good painting. Berarti sekalian dia terkenal, dia juga sangat very good painting ya. It was highly regarded even in this, bahkan ditaruh juga di novel ini. The writer, indeed the Mona Lisa is very realistic portrait. Nah, kakak biasanya gitu, kalau skimming penjelasannya untuk memangkas waktu ya, penjelasannya kita baca nanti. Ini baca nanti. Langsung ke poinnya aja. Berarti Mona Lisa itu very realistic portrait. Dari paragraf pertama kita tahu dia most famous in the world. Dari paragraf kedua kita tahu dia very realistic, yaitu portrait atau lukisannya sangat realistis ya. Dari seorang Leonardo da Vinci. Yang ketiga, sekarang kita lihat. That's the painting home is the Louvre, one of the world's most visited museum. Ini dia bicara tentang museumnya. Ini nih penjelasannya, kita lewati. It arrived at the Via Syrtis. Ini bagaimana lukisan Mona Lisa itu bisa ada di museum itu. Itu dia menceritakannya kayak gitu. Dengan King of France spent the last year of his life. The painting became part of the royal collection. Oke, Yusril jawab A. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain sambil kakak bahas. A juga, Kak. A juga ya. Oke, mungkin yang lain. Kita kunci jawaban A. Oke, jadi kalau A berarti kan identity Mona Lisa-nya ya. Nah, kalau identity sebenarnya harusnya membahas tentang dia berasal dari mana, dia keluarga kerajaan mana, atau dari kasta mana gitu ya. Tapi di sini kita dibahas tentang historinya nih, kita dibahas sejarahnya, yaitu kenapa dia jadi most famous. Yes, that's the correct answer, D. The story behind Mona Lisa famous painting. Karena yang dibahas di sini paintingnya nih, lukisannya. Teman-teman jangan terkecoh dengan identity Mona Lisa-nya. Mona Lisa-nya kan nggak diceritain ya. Dia gimana lahir tahun berapa dan berapa gitu kan, enggak ya. Jadi dibahasnya historinya gimana lukisan itu bisa sampai ke museum itu, gimana lukisan itu bisa realistik banget gitu. Seperti yang ada di Kak mau tanya. Boleh. Misal kalau A itu the identify of Mona Lisa painting gitu. Kan itu ada Mona Lisa painting, itu baru bisa dijadiin opsi ya? Iya, benar. Jadi harus ada paintingnya, karena yang di paragraf ini kita bahasnya tentang Mona Lisa paintingnya. Next question. Iya, kalau aku tadi mikirnya malah itu Kak, memang aku pilih A karena memang identify-nya itu kan maksudnya bahas menang Mona Lisa termasuk pelukisnya kayak gitu kan. Terus tentang itunya, tapi ternyata bahas tentang historinya juga ya, yang kayak apa tadi? For the reality, terus no jewel, kayak menjelaskan ilustrasi itunya kan, lukisannya kayak gitu, no jewelers, terus apa tadi, dark robots. Iya, gitu benar. Ya? Oh, oke. Iya, jadi kalau the identity itu kayak identitas Mona Lisa-nya, sedangkan kan nggak ceritain. Yang melukis Leonardo da Vinci, dan di sini ceritainnya tentang itu, gimana lukisannya itu digambarkan, dan tekniknya juga ada di sini. Nanti kita bahas di soal selanjutnya. Tapi di sini jawabannya D. Wih, bagus, sudah benar ya. Lalu kita lanjut ke in which paragraph mention the process of making Mona Lisa painting. Nah, seperti yang kakak bilang tadi kan, ada prosesnya di sini untuk membuat Mona Lisa painting, lukisannya. Gimana nih? Bisa dibaca lagi.
bakal kasih hint deh. Di paragraf pertama ini kan jelasin kayak tentang paintingnya. Ada nih di paragraf 2 atau 3-nya. Ya, kalian bisa baca dulu. Kalau misalnya ada kata-kata yang nggak tahu artinya, bilang aja nggak apa. Misalnya, itu apakah skulptural atau itu apakah skillful gitu. Tanya aja nggak apa. Di paragraf 2 ya, Kak? Nah, yes, benar ya, di paragraf 2. Jadi, di sini bilang nih, Leonardo skillful handling of stomato. Skill kan bisa dibilang kayak kemampuan ya. Dan di sini bilangnya tentang artistic teknik. Berarti skill dalam melukisnya. Kalau nama skillnya adalah sfumato. Di sini juga dijelasin kalau dia menggunakan subtle gradation. Jadi pakai gradasi ya. Light and shadow. Cerah sama keterangan brightness sama shadow-nya untuk membentuk from Mona Lisa itu tadi. Sampai di school beneath the skin-nya juga. Jadi saking realistisnya lukisan itu sampai kelihatan bagian tulangnya, bagian kulitnya. Makanya disebut sangat realistik. Oke, berarti ini yang sekarang nomor 8, by the sfumato technique. Ya, ini yang kita mention tadi ya, sfumato tekniknya. Used by Leonardo da Vinci can create a great painting. Maksudnya. Ini kurang pakai Iya, yang B katanya. Oke, nice ya. B juga. Oke, kita kunci dan jawabannya benar. Karena kita sudah bolak-balik ya, diingatkan kalau sangat realistik. Sini. Oke, yang B jawabannya. Lalu nomor 9. What conclusion can we draw from the passage above? Ini sebentar ya. Kakak itu. Conclusion apa? Kesimpulan apa yang bisa kita gambarkan dari passage di atas? Ini nomor A bilangnya karena itu detail, karena itu realistik, jadi legendary, jadi banyak dilihat. Yang B, lukisan Mona Lisa itu dikunjungi oleh banyak orang. Yang C, Mona Lisa itu adalah hasil dari skillnya Leonardo da Vinci. Yang D, Mona Lisa menggunakan, ini pasti salah ini. Oh, benar-benar. Mona Lisa painting uses subtle gradation. Oh ya. Aku kiranya tadi Mona Lisa yang melukis dirinya sendiri. Salah baca. Yang E, Mona Lisa painting start in French Palace until the French Revolution. Oke, ada yang jawab A. Oke, mana lagi? Apakah sudah jawabannya? Selain itu, ada lagi kah? C, Kak. Oke. Anjir. Oke, jadi kita bahas ya. Di sini conclusion itu berarti harus menggambarkan seluruh dari teksnya. Karena teksnya ini bilang tentang painting Mona Lisa itu sangat realistik. Dia juga famous painting. Dan jawabannya yang benar adalah teman-teman yang menjawab A. Karena dia di sini sangat menggambarkan ya. Dia bilangnya lukisan Mona Lisa yang di display itu di museum, dia bahkan bilang di museum itu sangat legendary karena itu detail dan realistik. Jadi jawabannya itu. Kalau yang C tadi, dia cuma mention tentang result of Leonardo da Vinci skillnya, sedangkan itu sebenarnya penjelasan dari kenapa lukisan Mona Lisa itu sangat realistik karena dia pakai teknik Leonardo da Vinci itu tadi. Nah ini kan. Jadi dia ibaratnya benar memang, cuma dia bagian dari induk. It's not the main point, it's not the whole text. Gitu. Okay. Nice.
yang ini sekarang, which group of reader may visit Mona Lisa painting in Louvre Museum? Ada yang bilang engineer, yang B tourists and students, 3 researcher, D art critics, yang E artists and painters. Sebenarnya ya banyak jawabannya ya kalau ini. Art critics, oke. Yang paling banyak ya teman-teman. Jadi kita ambil jawaban yang aman. Kalau ditanyakan siapa yang biasanya mengunjungi Mona Lisa painting, kita jawab grup yang paling banyak. Jadi biasanya di museum itu paling banyak siapa? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, jadi jawabannya adalah D. Karena kita ambil opsi yang paling banyak itu tadi ya. Turis itu pasti kemana-mana selalu ingin melihat sejarah. Jadi ke museum, apalagi Mona Lisa ya, sangat terkenal. Pasti ada turis, lalu student. Kalau di kampus-kampus luar negeri universitas, itu setahu kakak juga mereka mewajibkan kayak studentnya itu harus ke museum. Atau kalau enggak ada project untuk ke museum itu tadi. Student apapun itu. Jadi mereka memang benar-benar menanamkan jiwa menghargai budaya mereka. Biar anak-anak cucunya, biar studentnya itu tahu dan kedepannya itu mengenali budaya dan sejarahnya sendiri. Kalau art critics, para art kayak artis juga itu juga sama sih sebenarnya, mereka ke sana. Cuma ya bisa dihitung lah ya. Jumlahnya itu tidak sebanyak turis dan student. Student kan satu kelas sudah berapa ya. Jadi seperti itu teman-teman. Wow, nggak nyangka kita sudah 20 soal loh. Banyak banget loh. Hebat banget teman-teman di sini. Aku jadi terbantu banget. Biasanya kalau bahas atau baca sendiri kan bosen ya. Ini apa? Terus kalau bosen scroll YouTube, scroll TikTok, siapa yang gitu. Terus nanti kebablasan. Jadinya nggak belajar. Aduh. Ya gitu, sama kakak juga gitu dulu. Kalau lagi gabut, lagi terlalu banyak belajar, jadinya pengen refreshing gitu. Nah, berhubung ini waktunya juga, ya? Jalan-jalan kalau gabut. Jalan-jalan terus nggak balik. Terus nongkrong. Ngerumpi kak, ngerumpi. Iya, itu sih. Rumpi itu sih yang paling safe-nya. Nggak safe sih sebenarnya. Karena kita nanti berlanjut ngerumpinya. Bakalan lama dong, nggak belajar. Tetap buku, tetap laptop, ngerumpi. Oke, karena ini berhubung waktunya juga 20.28 ya, 2 menit lagi. Apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau request gitu? Kak, aku mau tanya. Kalau di LBE kayak gitu tuh yang penting kita tuh banyak penguasaan vocab ya sebelum menguasai sebelum belajar tentang kayak grammar ataupun kayak trik-trik gitu ya nggak sih? Nah, a nice question, Regina. Jadi memang benar ya, vocab itu penting dan di mana-mana selalu ada. Jadi paling penting memang vocab. Karena kalau kita udah tahu vocabnya, kita bakal terbantu. Kayak misalnya yang pertanyaan-pertanyaan ini deh, nomor 1 sama nomor 3 tadi. Misalnya kita udah tahu artinya array apa, artinya simultaneously ini apa, pasti kita bakal lebih cepat jawabnya. Jadi kakak biasanya dulu kalau awal-awal itu malah ngelis vocab satu-satu. Kayak itu tips dari gurunya kakak waktu SD sih. Terus karena SD kan ya masih kecil, SMP, jadi kayak buku itu banyak kata-kata translate-nya, ini artinya apa, ini artinya apa. Tapi kalau zaman sekarang kan udah digital ya, bisa di HP juga, kita bisa buka Google Translate. Bahkan ada AI juga kan. Jadi menurut kakak memang benar kata Regina tadi, vocab itu penting. Bahkan vocab dulu baru grammar. Karena kalau kita tahu vocabnya dulu itu bakal lebih mempermudah kita buat
menerapkan grammarnya itu tadi, misal present tense atau past tense, kita udah tahu vocabnya, tinggal masukkan aja kan. Jadi rumusnya kita udah tahu, kita harus tahu juga vocabnya gitu. Oke, Kak. Thank you ya. Makasih juga, bagus banget pertanyaannya. Mungkin teman-teman mau nanya atau kepo, nggak harus tentang ini deh, terserah apa. Tanya dengan kakak juga boleh. Aduh, GR banget aku. Berarti teman-teman juga sering belajar gini ya, seringnya lewat buku atau digital kalau belajar UTBK? Digital sih. Digital ya? Iya, buku bosenin banget. Iya kan? Tapi dulu ada adik tingkatku yang sampai dia beli buku wangsit gitu banyak. Kayak, ini kamu beneran beli semua, ta? Iya, sekarang enak sih, lebih banyak. Iya, enakan buku. Tapi somehow memang benar sih, buku juga enak. Kayak, apa ya, bisa kamu pegang, bisa kamu baca, bisa kamu garisi gitu loh. Enaknya di situ. Cuma kalau dibawa-bawa ya tahu sendiri, kita harus bawa. Kadang kalau bukunya besar ya berat. Kalau digital kan tinggal lihat HP. Cuma digital banyak cobaannya. Ya, teman-teman pasti tahu lah. Nanti celing WA-nya teman. Oh, buka WA dulu. Terus lupa mau belajar lagi. Terus celing, oh, filmnya rilis atau anime atau drakornya rilis. Waduh, wes. Nggak jadi, wes. Jadi gitu sih. Kadang kalau kakak kayak gitu banyak cobaannya, kakak matiin notifikasinya dulu, misalnya kayak WA atau apa. Ya, Yusril? Kak, aku mau tanya dong, aku kan sering banget yang kayak analisis data, misal kayak tadi, itu tuh aku masih kayak, jawabannya ada 2 nih, kayak gitu, tapi masih salah, kayak gitu. Itu, untuk kita bisa lebih, feeling-nya lebih terlatih lagi, lebih analis lagi, lebih logik lagi tuh, apa sih, kan tadi aku udah dapet clue-nya kayak, kita lihat keterangan waktu atau tempat atau apa. Tapi, selain itu ada lagi nggak kalau misal, naratif teks mungkin atau apa gitu, untuk analisis data dari itu sih untuk penentuannya, gitu. Masih bingung. Iya ya, tadi soalnya berkali-kali kayak terkecoh ya kita sama jawaban-jawaban lainnya. Jadi bimbang, betul. Benar, itu memang struggle yang sering ditemui sih. Jadi kayak antara A, B, atau antara A, C gitu. Nah, itu sebenarnya karena ini termasuk reading text ya, kita bisa baca lagi untuk meyakinkan itu tadi. Nah, selain dari keterangan waktu, keterangan tempat, nah, hal-hal yang menonjol biasanya hint-nya itu selalu keyword-keyword. Misalnya kayak Mona Lisa ini tadi, dia bilangnya berkali-kali bilang realistic, the famous, dan sangat-sangat diminati oleh banyak orang. Nah, itu kita bisa gunakan dan baca lagi itu untuk meyakinkan pertanyaan atau jawaban kita. Jadi kayak what conclusion ini kan tadi juga ada yang menyerangnya result of Leonardo da Vinci skill ya. Nah, kita bisa baca lagi dari passage-nya ini. Karena apa ya, soalnya kalau tips lainnya, aku kira kayak ya memang harus melihat konteksnya lagi sih, kayak bacaannya lagi dibaca, dan melihat dari si keyword-keywordnya itu tadi, maupun apa pertanyaan yang ditanyakan gitu. Ya, mungkin kalau biar lebih peka nih teman-teman, caranya bisa dengan banyak belajar latihan soal. Nah itu. Juga gitu dulu awal-awal kayak ke distract ini, ke distract itu, tapi kok kakak baca lagi, oh ini jawabannya. Oh ternyata ini pasti ketemu kalau gitu. Dan karena kita banyak latihan soal, jadi lebih banyak menemui kasus-kasus kayak gitu dan tahu jawabannya. Itu sih. Kalau TOEFL malah lebih parah lagi soalnya guys. Kalian belum tahu kan TOEFL. Sastra Inggris itu soalnya ada kewajiban 550 harus TOEFL-nya. Jadi
Kakak dulu juga sama, nggak 550 harus ngulang, harus bayar lagi, harus daftar. Jadinya gitu. Dan TOEFL lebih ke, ya kalau TOEFL banyak jawaban-jawaban itu yang sama kayak di passage text-nya. Dan itu yang mengecoh, padahal bukan itu jawabannya. Sama sekali bukan. Justru jawabannya adalah jawaban yang beda dari passage text-nya. Jadi dia pakai sinonim gitu guys. Jawabannya adalah sinonim dari kata-kata sebelumnya. Gitu. But ya, kita hadapi dulu yang ada sekarang, itu masih yang ke depannya. Pasti nanti kalian juga ada TOEFL, tapi nggak harus 550 lah ya. Oke, jadi seperti itu tadi teknik yang bisa Kak berikan. Mungkin ini ada yang tanya lagi atau gimana? Atau Kak Haden, apa ini bisa diakhiri atau boleh berlanjut? Teman-teman ada yang Jujur masih, terserah kakaknya sih, terserah Kak Nanda mau gimana. aku tergantung teman-teman sih. Misal teman-teman masih ada pertanyaan atau mau tanya-tanya juga boleh. Feel free aja. Oke, Oke, mungkin sepertinya perlu iya. kita akhiri ya Kak, Mm-mm. karena nggak ada yang mau tanya juga. Iya, Udah teman-teman puas ya. sudah. Benar kayaknya. Sudah mau belajar atau mau rebahan mungkin. Ya, sudah selesai sepertinya ya. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman semuanya atas partisipasinya kali ini dan keterlibatannya sangat hargai. Semoga kedepannya kalian juga bisa masuk PTN yang kalian impikan, masuk jurusan yang kalian sukai. Ini passionku, Kak, aku mau masuk ke sini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan semoga setelah ini kalau kalian berminat ya kita bisa ketemu lagi dan sharing-sharing bareng kayak gini seru. Kakak juga senang bisa ketemu sama kalian, bisa ketemu orang-orang baru ya yang pastinya memotivasi kakak juga buat belajar lebih lagi. Oke. Mungkin sekian dari kakak. Terima Oh kasih iya, iya, semuanya. iya, barangkali nggak mau foto, tah? Oh iya ya, lupa. Boleh, boleh. Sebentar aku share dulu ya. Mungkin dari ini bisa. Oke, siapa nih yang mau ngefoto? Aku atau yang Kak Adennya? Ya guys, on cam please. Boleh on cam. Wait. Kak Nanda aja deh. Ini aku nggak nemu soalnya. Agak gaptek. Oke. Aku juga seringnya pakai Aduh, Zoom. malu aku, Kak. Bentar. Aku juga seringnya pakai Zoom, aku nggak tahu ini caranya. Mana? Oke. Pakai snipping. Enggak sih kan. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, lagi. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih Kakak. Iya, makasih juga semuanya. Ini Selalu ya, iya, makasih. Makasih teman-teman, luar biasa. Iya, Hebat. Hati ya guys, semangat.